Maka dimanapun Anda beraktivitas, kalau Anda punya prinsip sebagai seorang muslimah, punya capaian target yang harus diraih, dijaga dengan teman-teman yang baik, maka insya Allah saya kira semua akan saling mengingatkan dan tidak menjaga Anda sendirian terombang-ambing dalam keburukan. Jelas ya? Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kali ini saya akan reaction video kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, terkait seorang muslimah yang memang dia belum menikah, nah ingin menjaga ifah dan izahnya Ustadz, terus melihat juga zaman sekarang yang semakin canggih, maju melesat dengan cepat, sehingga emang kadang susah gitu mengimbangi, apalagi seorang muslimah yang sering dia ke bawah-bawah dengan lingkungannya yang nggak baik gitu. Ustadz, bagaimana cara mengimbangi kita agar di samping kita bisa menjaga ifah dan izah, kita juga dapat melatih kreativitas kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ustadz, terima kasih. Ini ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara menjaga izah dan ifah sebagai wanita muslimah di zaman modern ini, sedangkan kebanyakan dari kalangan milenial saat ini itu kurang bisa menjaga izah dan ifahnya. Apa itu izah? Izah adalah kesucian, kemuliaan, harga diri, atau kehormatan seorang wanita. Sedangkan ifah adalah cara menjaga kesucian atau kehormatan itu sendiri. Next. Yang pertama begini, saya bacakan dulu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La taqumus sa'atu, dalam perjalanan waktu nanti akan ditemukan suasana. Pertama, taqarubuz zaman, waktu semakin cepat berlalu. Jadi setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, dan sehari cepat sekali sekilatan waktu. Terasa nggak sekarang? Kayaknya baru kemarin, sekarang ketemu lagi kan? Oke, teruskan. Iya, memang benar. Waktu sekarang itu semakin cepat sekali, semakin singkat. 1 jam itu terasa beberapa menit, singkat sekali. Next. Taqarubul aswaq, pasar mudah diakses. Terjadi percepatan digitalisasi. Dulu berangkat ke pasar pakai angkot, gitu kan? Kemudian turun beli sesuatu. Sekarang klik datang ya. Di masa-masa itu akan terjadi seperti apa yang Anda sampaikan? Iya, memang benar. Kalau di zaman sekarang ini semuanya itu serba modern, serba online. Kita belanja apapun online, kita belanja makanan, belanja barang, itu kita klik dari HP terus datang diantarkan. Sekarang itu serba mudah, online semua. Next. Kata Nabi, tantashirul fitan, godaannya makin banyak. Fitan itu jama dari fitnah, dari pergaulan, dari perpecahan, dari hoax, dari polarisasi, yantashirul kadzib, banyak manipulasi. Maka dalam suasana itu apa yang Nabi bimbing kepada kita untuk menjaga dalam kebaikan? 1, pilih teman-teman terbaik. Suhbatus salihin. Kalau di perempuan, suhbatus salihat. Pertama bagaimana? Misal, lihat apa yang sekarang porsinya kita kerjakan. Anda sebagai mahasiswi misalnya, ketika berangkat cari teman-teman yang baik, yang kira-kira mendekatkan kepada Allah. Pintar, saleh, baik, bisa punya visi yang sama-sama yang baik. Sehingga apa? Dengan teman-teman yang baik ini, maka jika kumpulannya ada, minimal dia akan saling menjaga. Nah, ini buat anak-anak muda zaman sekarang, zaman modern ini, carilah teman-teman kalian itu yang baik-baik, yang mengajak pada kebaikan. Misal ada teman yang kurang baik, itu kita ajak dalam kebaikan.
Misal para mahasiswa buat kelompok beberapa orang, terus misal dalam 1 minggu pertemuan itu buat program kajian, rutinan, hafalan atau apapun dalam bentuk hal-hal yang positif. Next. Maka Imam Nawawi menulis satu kitab isinya 1896 hadis tentang petunjuk menemukan orang-orang yang baik, dikenal dengan nama Riyadus Shalihin. Oke? Di Riyadus Shalihin ini yang pertama, beliau mengajarkan maka setiap kita mesti punya visi dulu, program yang kita jaga. Contoh, misalnya Anda ingin jadi apa nih untuk yang Anda jaga, Anda banggakan di hadapan Allah sampai pulang. Misal, saya mau pulang kepada Allah dengan kebanggaan rutin tahajud. Saya mau pulang kepada Allah dengan kebanggaan sebagai ahli Quran. Saya pengen pulang kepada Allah dengan kebanggaan misalnya ahli sedekah. Nah, dari itu kita buat kelompok tadi, kita buat program yang harus kita jaga. Misalnya istiqomah baca Al-Quran setiap hari, one day one juz, atau 1 halaman lah paling enggak. Atau mungkin program hafalan Al-Quran, bisa sholat tahajud, puasa, sedekah, dan lain-lain. Semua itu untuk menggapai rahmat Allah SWT. Next. Maka dari sini bikin program. Siapkan. Saya sambil kuliah menghafal Quran. Saat akan dieksekusi, cari teman yang baik. Identifikasi siapa teman-teman yang kira-kira bisa diajak separtner dengan program yang Anda siapkan. Maka ketika Anda temukan itu, ngobrol, jadikan satu, ikuti bareng-bareng, bikin schedule dalam keseharian. Saling mengingatkan. Bikin grup misalnya, bisa tahajud sama-sama, saling mengingatkan, bisa telepon, saling setoran, ketemu misalnya di tempat yang sama, yang dibicarakan dalam kebaikan, konsisten dengan itu semua. Nah, dari ini biasanya itu kita, para anak muda itu hanya semangat di awal-awal saja. Nah, supaya kita tetap konsisten untuk melakukan program-program kebaikan kita itu, misal program hafalan, itu kita buat tim, buat kelompok bersama teman-teman kita. Nanti kita berkumpul, setoran hafalan misalnya, atau melakukan kajian setiap harinya, atau beberapa hari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Intinya saling mengingatkan dalam kebaikan. Next. 3, ketika terfikir akan berbuat yang menyimpang, maka kata para ulama, bayangkan seketika akan diwafatkan. Contoh, ada pergaulan yang tidak bagus, diajak ke tempat yang kurang baik. Ketika akan Anda hadir ke tempat itu, bayangkan seketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melakukan hal buruk atau kemaksiatan, atau ada teman kita yang mengajak kita dalam kemaksiatan, berbuat maksiat, maka ingatlah ketika Anda meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, maka Anda itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jauhilah maksiat, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Next. Maka kalau kita bisa keluarkan, punya kurikulum, programnya disiapkan, punya teman yang baik, niatnya diperbaiki, dan terjaga dari maksiat, insya Allah dengan konsistensi seperti ini, itu akan terjaga dan tidak akan terpengaruh dalam setiap perkembangan zaman. Tahu ikan di laut ya? Warnanya banyak kan? Tapi tidak pernah asin kan? Kenapa? Karena dia punya prinsip dalam beraktivitas. Maka dimanapun Anda beraktivitas, kalau Anda punya prinsip sebagai seorang muslimah, punya capaian target yang harus diraih, dijaga dengan teman-teman yang baik, maka insya Allah saya kira semua akan saling mengingatkan dan tidak menjaga Anda sendirian terombang-ambing dalam keburukan. Jelas ya? Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, itulah supaya kita tidak mudah terombang-ambing di zaman modern ini, selalu konsisten melakukan ibadah-ibadah atau amal kebaikan apapun. Jaga prinsip Anda untuk supaya terjaga ifah dan izahnya di masa modern ini. Terima kasih telah mendengarkan kajian dari Ustadz Adi Hidayat.
Semoga di zaman modern ini, zaman milenial ini, kita itu jauh dari perbuatan maksiat atau jauh dari pergaulan-pergaulan yang membuat kita tergelincir dalam keburukan. Naudzubillah. Dan selalu konsisten dalam kebaikan, berbuat baik, melakukan ibadah. Dan terima kasih, cukup sampai di sini reaction kajian kali ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.